di kamar hotel sampai hidung berdarah-darah, berbuntut, laporkan suami dengan tuduhan KDRT. Dianggap takut miskin, istri presenter kondang ini panen cibiran dari netizen yang budiman. Pakai bahan apa ya kira-kira bikinnya? Cake ini sampai dihargai ratusan juta. Itu semua bakalan ada di Spotlight hari ini Shop. Dan sekarang langsung aja kita lihat info yang pertama. Shop, kabar mengejutkan datang dari aktris sekaligus politikus Vena Melinda. Vena mengaku mengalami pendarahan hidung saat menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Ferry Irawan. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto mengungkap hal ini saat Vena diperiksa di Mapolda Jatim. Hendra menegaskan pendarahan di hidung Vena terjadi akibat tekanan kepala Ferry, bukan karena benturan ataupun pukulan. Untuk perkembangan kasus KDRT yang korbannya FM, untuk saat ini sudah selesai dilaksanakan pemeriksaan. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya. Vena juga sudah menjalani pemeriksaan visum. Hal itu penting untuk memastikan luka kekerasan apa saja yang dialami korban. Shop, berikut sederet fakta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan ke Vena Melinda. Sebelum terjadi laporan KDRT, Vena Melinda disebut polisi sempat bertengkar dengan Ferry Irawan di sebuah hotel di Kediri pada Minggu 8 Januari kemarin. Dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Kemudian dilakukan pelaporan oleh yang bersangkutan ke Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik Polres Kediri Kota, terlapor menyampaikan bahwa terlapor meminta kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur, mengingat domisili yang bersangkutan ada di Surabaya. Berdasarkan laporan awal dari Polres Kediri ini sudah ada sekitar 4 saksi yang diperiksa di sana. Namun demikian masih akan terus didalami. Polisi menyebut sudah ada 4 saksi yang diperiksa terkait keributan antara Vena dengan Ferry. Sebanyak 2 orang dari hotel disebut melihat langsung peristiwa KDRT. Shop, Vena disebut mengalami pendarahan hidung usai ribut dengan Ferry Irawan. Kabar ini datang seiring dengan kemunculan foto blur, diduga Vena Melinda dalam kondisi hidung berceceran darah yang menyebar di media sosial. Vena disebut keluar dari kamar hotelnya dan berteriak dengan hidung bercucuran darah. Ia minta tolong kepada pihak hotel untuk dipanggilkan polisi. Vena Melinda kemudian melaporkan dugaan tindakan KDRT yang ia alami ke Polres Kediri Kota. Petugas pun langsung melakukan penyelidikan. Namun, laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Timur atas permintaan Ferry, mengingat ia dan Vena Melinda berdomisili di Surabaya. Saat melapor ke polisi, Vena langsung membuat laporan visum dan diperiksa. Dalam laporan, Vena melampirkan bukti berupa handuk dan baju yang ia kenakan saat mengalami kekerasan. Usai membuat laporan, Vena kemudian dirawat di rumah sakit. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story anak bungsu Vena, Atala Naufal. Dalam unggahan, Atala terlihat menggenggam tangan sang ibu yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit. Meski demikian, dia tidak memberi gambaran detail mengenai kondisi Vena Melinda dan hanya menulis ucapan dukungan. Sementara itu, putra sulung Vena Melinda, Verrel Bramasta, belum bersuara mengenai kasus yang dialami ibunya selain dari mengunggah ulang unggahan Atala. Sementara itu, Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan dugaan motif KDRT yang dilakukan Ferry terhadap Vena dikarenakan kesalahpahaman yang memicu cekcok antara keduanya.
Ferry Irawan sendiri irit bicara ke media Sob usai diperiksa polisi di Polda Jawa Timur terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Vena Melinda. Dengan mengenakan kemeja merah, celana jeans dan menggendong tas ransel, Ferry datang beberapa jam setelah Vena mengadukannya ke polisi. Kendati demikian, polisi masih belum menetapkan Ferry sebagai tersangka dan masih dimintai keterangan sebagai saksi. Syop, untuk mengawal KDRT yang dialaminya, Vena Melinda langsung menghubungi pengacara kondang Hotman Paris. Hotman Paris juga mengungkapkan kondisi terkini Vena Melinda melalui akun Instagram @HotmanParisOfficial. Hotman menyebut bahwa Vena Melinda saat ini masih lemas kesakitan. Vena Melinda juga menceritakan kondisi luka-luka yang dialaminya setelah jadi korban KDRT. Vena Melinda juga menangis kepada Hotman. Menurut Hotman, Vena Melinda begitu menderita. Selain menahan sakit lukanya, hati Vena Melinda juga perih karena suaminya Ferry Irawan belum ditahan. Setelah ditelepon Vena Melinda, Hotman memberikan pesan kepada Kapolda Jatim Irjen Tony Hermanto. Hotman mendesak polisi mengusut tuntas kasus KDRT Vena Melinda. Vena Melinda turut meninggalkan pesan di kolom komentar, mantan anggota DPR RI itu berterima kasih kepada Hotman Paris. Syop, Vena Melinda dan Ferry Irawan disebut mulai kenal satu sama lain saat berkolaborasi untuk sebuah konten YouTube. Ferry hadir sebagai bintang tamu dalam vlog Vena, kemudian keduanya mulai saling dekat sejak saat itu. Pasangan itu kemudian ramai disorot ketika menggelar lamaran pada Februari 2022 lalu dengan tema Pesta Kebun. Sebulan setelah lamaran, Vena dan Ferry resmi menjadi pasangan suami istri setelah menggelar pernikahan di White Sands Beach Retreat Bali pada 7 Maret 2022. Pernikahan ini hanya dihadiri oleh keluarga besar lantaran masih dalam masa pandemi. Meski demikian, pernikahan Vena dan Ferry sempat diwarnai dengan perdebatan antara Ferry Irawan dengan wedding organizer milik Elma Theana. Permasalahan itu muncul setelah Ferry mengaku kaget saat ditagih biaya WO milik aktris lawas itu. Sebelum dilamar Ferry Irawan, Vena Melinda pernah menikah dengan Ivan Fadila Sujoko pada 1995. Vena dikaruniai 2 putra, yaitu Verrel Bramasta dan Atala Naufal. Namun, Vena dan Ivan memutuskan untuk cerai pada 2013. Sementara itu, Ferry pernah menikah 2 kali Sob. Ia pertama kali menikah dengan Noviana Sintawati pada 2001 hingga 2009. Kemudian menikah dengan Anggia Novita pada 2009 hingga 2021. Sob, beberapa hari terakhir warganet dibuat heboh dengan permintaan aksi galang dana bagi presenter Indra Bekti. Seperti kita ketahui, sudah sepekan lebih, Bekti terpaksa dirawat di rumah sakit pasca menjalani operasi pendarahan otak. Namun, permintaan sang istri untuk melakukan aksi galang dana pada hari keempat sang suami sakit dianggap netizen kurang etis Sob, hingga menuai pro dan kontra. Sob, di saat publik tengah bersimpati dengan kondisi presenter Indra Bekti yang hingga kini masih terbaring sakit, tiba-tiba sang istri Aldila Jelita muncul di hadapan awak media menyatakan membuka donasi untuk biaya rumah sakit sang suami. Alasannya, biaya rumah sakit Bekti sudah mencapai 1 miliar rupiah. Sementara, Bekti masih harus menjalani pemulihan dan pengobatan sampai 20 hari ke depan Sob. Usai menjalani 2 kali operasi, sang istri juga beralasan penggalangan donasi terpaksa dilakukan lantaran asuransi Indra Bekti tak bisa diklaim. Sejumlah netizen pun auto mempertanyakan Sob, sebagai presenter papan atas yang kerap warawiri di layar kaca, Indra Bekti tentu memiliki aset yang cukup untuk digunakan sebagai biaya pengobatan. Apalagi Indra Bekti juga diketahui memiliki sejumlah bisnis mentereng Sob, mulai dari bisnis travel, manajemen artis, hingga bisnis clothing. Beberapa netizen pun menyayangkan aksi galang dana yang diungkapkan langsung oleh Aldila Jelita. Bahkan banyak yang menganggap istri Indra Bekti ini takut miskin Sob. Duh netizen. Bahkan sejumlah public figure terang-terangan mengungkapkan pendapatnya dan menyayangkan aksi galang dana yang dinilai tidak pada tempatnya ini. Melihat kisruh ini, pihak manajemen Indra Bekti buka suara.
untuk meluruskan rumor asuransi bekti yang katanya tak bisa diklaim. Padahal sebenarnya asuransi bisa diklaim tapi memang tidak full cover lantaran ada beberapa sebab. Diduga gerah dengan tudingan netizen, Dila pun mengunggah foto 2 buah cincin dan sebuah tas yang dilelang untuk pengobatan sang suami. Alih-alih mendapat simpati sob, aksi ini kembali dapat nyinyiran. Dan bukan netizen namanya ya, kalau nggak auto kulik-kulik mendadak jadi detektif. Bahkan seorang netizen mengungkap harga tas yang dijual Aldila jauh sekali dari nilai dana pengobatan yang saat ini tengah dibutuhkan sang suami. Jadi kepo nih, berapa sih harga tas mewah milik istri Indra Bekti ini? Usut punya usut, tas merah dengan merek Tory Burch itu harganya sekitar 2,5 juta rupiah sob. Yang oleh sang pengunggah disebut nilainya cuma cukup untuk mengisi bensin mobil Alphard milik Indra Bekti. Seorang netizen lain bahkan menanggapi jika harga tas secondnya sangat jatuh dari harga jual saat baru sob. Pasca kegaduhan yang ditimbulkan, kakak ipar Indra Bekti pun kemudian mencoba meluruskan kesimpang siuran yang terjadi. Menurut Komoriki, ide penggalangan dana sejatinya merupakan ide rekan-rekan sesama artis, bukan dari istri Indra Bekti. Bahkan, sang istri awalnya sempat menolak sob. Namun, karena besarnya biaya pengobatan sang suami, maka Aldila pun akhirnya menyetujui ide ini. Apalagi, kondisi Indra memang diakui pihak keluarga cukup berat. Di luar pro dan kontra yang terjadi, sejumlah netizen yang bersimpati dengan kondisi Indra mengaku telah menyisihkan rezekinya sob. Bahkan, Aldi Taher juga ikut memberikan donasi. Selain mengirimkan uang senilai 1 juta rupiah, Aldi juga melelang gitar miliknya untuk pengobatan ayah 2 anak ini. Aldi menyebut gitar yang dijual dibeli oleh seorang musisi bernama Rio Adiwardana seharga 10 juta rupiah. Info terbaru, Aldi bahkan menjual jam tangan pemberian mantan istrinya, Dewi Persik, seharga 15 juta rupiah sob. Namun, jam tangan itu hingga kini belum terjual. Saat diwawancara, Aldi berkelakar meminta Juragan 99 dan Presiden Joko Widodo untuk membeli jam tangan miliknya itu. Aldi yakin mantan istrinya, Dewi Persik, pasti akan mendukung keputusannya demi membantu Indra Bekti. Selain Aldi, Nikita Mirzani juga tampak membela aksi penggalangan dana yang dilakukan Aldila Jelita dan menilai apa yang dilakukan istri Indra Bekti itu sah-sah aja. Menurut Nikita, yang gak sah justru mulut netizen yang justru julid dan nekat menghujat orang yang tengah terkena musibah. Nikita juga menambahkan, kita gak pernah tahu kondisi seseorang, apakah tengah dalam kondisi baik-baik aja atau terpuruk sob. Dan kalau toh pada akhirnya ada penyalahgunaan, biarkan yang bersangkutan yang mempertanggungjawabkan. Tuh sob, dengerin apa kata Nyai. Dan hanya berselang beberapa hari, sebuah kabar menggembirakan datang dari pasangan pengantin baru Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sob. Dikabarkan, pasangan ini terketuk hatinya untuk membantu pengobatan Indra Bekti. Tak tanggung-tanggung, kabar yang beredar, Kaisang dan Erina akan menanggung semua biaya pengobatan, bahkan berencana membawa Indra Bekti berobat ke Singapura. Namun saat dikonfirmasi, pihak keluarga Bekti melalui sang adik menyatakan jika kabar yang beredar tidaklah benar alias hoax sob. Meski demikian, pihak keluarga tak menampik jika banyak tangan telah mengulurkan bantuan. Hingga saat ini, dana untuk pengobatan mantan host Ciriwis ini sudah cukup. Hal senada juga disampaikan Aldila Jelita. Wanita cantik ini menyatakan bersyukur lantaran biaya pengobatan untuk sang suami sudah tercukupi. Tak hanya dari donasi, namun juga dari tabungan dan asuransi. Dila juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada orang-orang baik yang telah memberikan bantuan kepada keluarganya. Sob, selain aksi galang dana untuk Indra Bekti, penggalangan dana yang sempat ramai dibicarakan publik, salah satunya adalah aksi penggalangan pembelian rumah untuk Galski Andriansyah. Berbeda dengan istri Indra Bekti, aksi galang dana untuk rumah gala digagas para sahabat mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Salah satunya adalah Marisha Ica sob. Yang bikin haru, saat itu banyak netizen yang sukarela menyisihkan uangnya sob, tanpa peduli kehidupan mereka sehari-hari. Hingga hanya dalam waktu sepekan, aksi galang dana telah mencapai angka 1,8 miliar rupiah sob. Namun, dalam perjalanannya, aksi galang dana ini sempat dilaporkan pihak Dodi Sudrajat ke Kemensos, hingga sempat menimbulkan polemik.
Bahkan, pihak Kemensos sempat menyatakan jika rumah yang dibeli dari hasil galang dana bisa disita negara. Beruntung, pihak keluarga Bibi dan juga sahabat-sahabatnya tetap berkepala dingin agar aksi penggalangan dana transparan dan tak menjadi masalah di kemudian hari. Mereka pun mendirikan yayasan dan memiliki rekening bersama, di mana dalam penggunaan dana di kemudian hari harus diketahui sejumlah pihak hingga penyalahgunaan dana tak dapat dilakukan. Bukti-bukti aksi penggalangan dana pun diserahkan Marsha Icha kepada Kemensos hingga akhirnya kekisruhan yang terjadi dapat teratasi. Meski telah mendapat bantuan, pihak keluarga Bibi juga tak tinggal diam sob. Sang ayah, Haji Faisal juga merogoh kocek pribadi untuk melakukan renovasi rumah yang dibeli. Bahkan, Fuji, Fadli dan Franz patungan dana senilai 200 juta rupiah untuk membantu renovasi dan pengurusan pajak pembelian rumah gala. Sob, aksi galang dana untuk artis memang bagi sebagian orang seolah menggarami lautan. Sosok artis yang dianggap memiliki banyak uang dan harta dinilai mampu untuk mengatasi persoalan saat musibah datang. Namun sob, yang namanya roda kehidupan memang gak pernah ada yang tahu ya. Hingga beberapa artis ini pun dengan lapang hati menerima dana hasil donasi saat mereka berada di titik terendah dalam hidupnya. Sob, sejumlah sahabat menggelar acara donasi untuk membantu proses penyembuhan Dorce Gamalama. Penyanyi serba bisa ini sempat dilarikan ke rumah sakit karena kesadarannya menurun akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Dorce juga dikabarkan jatuh dari kamar mandi setelah pulang dari rumah sakit. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Dorce diketahui sudah mengidap diabetes selama 15 tahun terakhir. Melihat proses penyembuhan yang masih panjang, para sahabat pun membuat acara penggalangan dana bertajuk Peduli Dorce. Aksi galang dana juga sempat dilakukan sejumlah artis bagi kesembuhan almarhum Julia Perez sob, yang kala itu berbulan-bulan terpaksa harus dirawat di RSCM akibat penyakit kanker serviks stadium 4 yang dideritanya. Kondisi Jupe yang semakin memburuk mendapat simpati dari rekan-rekan artis dan bersama-sama mereka melakukan aksi galang dana bertajuk Peduli Sahabat Jupe. Selain bertujuan membantu biaya pengobatan Jupe, aksi galang dana juga akan ditujukan untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan keganasan penyakit kanker. Sob, udah tahun 2023 nih. Pasti kalian punya banyak resolusi yang ingin diwujudkan dong. Salah satunya, pasti ingin jadi orang yang lebih baik, lebih sukses di segala bidang, dan peduli sama kepentingan publik. Betul nggak, Sob? Nah, tapi nih kenyataannya, di tahun baru ini masih ada aja warga yang belum sadar akan kebiasaan buruknya, alias nggak mau berubah untuk lebih peduli sama lingkungannya. Seperti contohnya mengantri, disiplin taat peraturan, ataupun tidak buang sampah sembarangan. Ayo, kira-kira enaknya bagaimana ya kalau ketemu model orang berikut ini? Salah satu contohnya adalah pria satu ini nih sob. Alih-alih buang sampah di tempatnya, ia malah dengan santainya membuang sampah sembarangan. Dalam video, terlihat pria itu membawa karung berisi kumpulan sampah dan kemudian seenaknya membuang seluruh isinya ke bawah jembatan. Sampah yang terdiri dari sayur dan juga plastik ini pun tumpah ruah ke sungai. Dalam keterangan video, peristiwa ini terjadi di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor. Aktivitas warga sekitar terlihat ramai, namun tak ada satupun juga yang menegur pria ini. Masjid Raya Al-Jabar di kawasan Gede Bage, Kota Bandung yang baru diresmikan pada 31 Desember lalu ini jadi perbincangan masyarakat. Bukan karena kemegahan atau keindahannya, namun lantaran banyaknya sampah yang mengotori area masjid, bahkan diperkirakan sampahnya mencapai 1,9 ton. Tak hanya itu saja, kolam yang berada di sekitar lingkungan masjid malah dijadikan tempat berenang oleh pengunjung yang membawa anak kecil. Seorang warganet bahkan menyebut area masjid ini seperti waterboom. Dalam beberapa video yang beredar luas di media sosial, sampah terlihat berserakan dan mengapung di permukaan kolam. Bahkan, beberapa pengunjung juga makan bersama di dalam area masjid. Tingginya produksi sampah di Masjid Al-Jabar ini terjadi karena banyaknya jumlah pengunjung yang masuk. Dalam sehari,
Setidaknya ada 3.000 warga yang melakukan kunjungan ke Masjid Terapung ini. Iya sih, tapi jangan mengotorinya dengan buang sampah sembarangan dong. Menaati peraturan berlalu lintas sangatlah penting untuk keselamatan diri dan juga pengendara lainnya. Namun sayang, masih banyak oknum-oknum gak sabaran yang nekat menerobos palang pintu kereta. Seperti yang dilakukan oleh seorang pemotor saat melintas di pintu perlintasan kereta api Jalan KS Tubun, Tegal, Jawa Tengah. Meski palang sudah mulai tertutup dan sirine tanda kereta akan lewat sudah berbunyi, namun pengendara motor ini tetap tancap gas. Akibatnya, belum sampai ujung jalan, pemotor ini pun terjatuh terkena palang pintu. Duh tong, ada aja ulahnya deh. Kayaknya yang suka menerobos palang pintu kereta ini bukan cuma oknum deh sob, tapi banyak. Nih, coba lihat. Sejumlah pengendara motor dan mobil pada nekat menerobos jalur rel kereta api Pondok Jati, Jawa Timur. Akibatnya, petugas penjaga pintu pun harus kerepotan dan ikutan turun tangan. Duh, yang kayak gini nih udah membahayakan. Kalau ketabrak juga bikin repot. Perilaku negatif seorang supporter saat menyaksikan laga Indonesia versus Thailand pada Piala AFF 2022 viral dan mendapat kecaman warganet. Selain kejadian di luar stadion yang berbuntut kaca bus pengangkut timnas Thailand pecah, ada pula perilaku berbahaya supporter di dalam stadion. Sebuah video memperlihatkan aksi tak bertanggung jawab seorang penonton yang naik di atas pengeras suara saat laga berlangsung. Tindakan pria ini bukan hanya bisa merusak fasilitas, tapi juga membahayakan diri dan supporter lain yang ada di bawahnya. Namun, pria berbaju putih itu akhirnya malah terlibat baku hantam dengan supporter lainnya setelah dipaksa turun dari pengeras suara. Sob, kejar diskon sih boleh-boleh aja, asal jangan sampai berebutan dan jadi merusak seperti yang terlihat dalam rekaman video berikut ya. Terlihat para pembeli yang berdesakan di pagar sebuah toko yang menggelar diskon. Seorang pria nampak menutupi jalan di antara pagar karena toko belum buka. Namun, ketika seseorang memberi aba-aba, para pembeli langsung menyerbu toko dan berdesakan masuk. Akibatnya, kaca jendela toko pun pecah sob. Bahkan, rak display yang berada di depan toko ikutan ambruk. Duh, kalau gini bukannya untung malah buntung. Entah mengapa, hingga kini masih aja ada orang iseng yang melempar kereta dengan batu. Seperti insiden terbaru yang terjadi pada tanggal 4 Januari lalu dan menimpa kereta eksekutif Taksaka jurusan Gambir, Yogyakarta. Video kaca kereta yang pecah karena lemparan batu ini pun viral di media sosial. Dalam video, terlihat kaca jendela KA Taksaka bolong dan retak hingga serpihan kacanya berhamburan. Aksi pelemparan ini terjadi sekitar pukul 12 siang di daerah stasiun Cirebon. Suara pecahan kaca membuat kaget seluruh penumpang di dalam gerbong. Beruntung, penumpang yang duduk tepat di samping jendela tidak mengalami luka. Petugas kemudian menutup kaca retak dengan karton. Kalian para pelaku, emang untungnya apa sih lempar-lemparin batu? Di media sosial, viral seorang pria dikeroyok warga saat melintas di Jalan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pria ini dikeroyok karena warga kesal dengan ulahnya yang arogan. Pria itu tak mau antri saat berada di jalan yang sedang dibeton dan mengacungkan airsoft gun pada warga. Karena ulahnya yang menyebalkan, warga pun kemudian mengeroyok si pria. Seorang wanita mengamuk saat hendak mengisi bensin di SPBU yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam video, wanita yang memakai kaos berwarna putih ini menunjuk motornya sambil berteriak minta diisi bensinnya. Perekam video menjelaskan bahwa sebelumnya wanita tersebut ikut antri. Namun, tiba-tiba ia keluar dari antrian dan memaki-maki petugas sambil memaksa untuk mengisi bensin motornya. Tentu saja permintaan itu tak dituruti, karena saat itu antrean kendaraan mengular cukup panjang sob. Yang lebih mengkhawatirkan, si wanita juga memegang korek api di tangannya. Karena tak ditanggapi, wanita itu sampai menyerang petugas SPBU dengan sandal. Ia juga terlihat makin beringas dan memaki petugas dengan kata-kata kotor.
Melihat emosinya yang makin tak terkendali, warga dan petugas akhirnya terpaksa memegangi tangan si wanita. Semakin maju dan canggihnya teknologi saat ini, manusia berimprovisasi dengan menciptakan berbagai macam alat demi kehidupan masyarakat yang lebih baik dan pastinya merasa aman. Mulai dari kendaraan, tempat berlindung, bahkan mainan. Tapi harapan dan rencana untuk kebaikan manusia ini ternyata nggak semuanya bisa berjalan mulus, sob. Soalnya ada aja yang error, malfungsi, atau bahkan faktor kesengajaan yang akhirnya malah bisa mengancam manusia. Seperti apa saja realita yang nggak sesuai rencana ini? Let's check it out! Buat penggemar film Hollywood, mungkin udah nggak asing lagi sama film berjudul Terminator. Di film ini diceritakan ada robot jahat yang diprogram untuk menghabisi umat manusia. Ternyata ancaman ini bukan cuma ada di dunia fiksi aja loh sob. Soalnya beberapa waktu lalu ada robot yang punya tekad untuk menghancurkan umat manusia loh. Inilah Sophia, sebuah robot humanoid yang diciptakan oleh perusahaan Hanson Robotics. Punya kamera yang berfungsi untuk mata, komputer untuk otak, serta punya kemampuan mendengar dan menjawab. Sophia mengaku ingin menghancurkan umat manusia ketika menjawab pertanyaan sang perancang, Dr. David Hansen. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Padahal awalnya manusia robot yang punya program untuk mengenali wajah dan berinteraksi dengan manusia ini dikembangkan supaya bisa diandalkan untuk membantu di bidang perawatan kesehatan, terapi, hingga melayani pelanggan. Tapi ngerinya karena Sophia akan bertambah cerdas dari waktu ke waktu, maka banyak orang juga jadi takut kalau di masa depan robot humanoid ini beneran menjalankan rencana untuk menghancurkan umat manusia. Saat ini, mobil listrik seperti Tesla sudah mulai dilirik banyak orang karena berbagai keunggulannya. Misalnya aja, lebih ramah lingkungan dan juga punya kemampuan autopilot atau melaju tanpa harus disetir. Tapi, rencana sebagai mobil yang aman dan nyaman ini ternyata nggak sesuai dalam realitanya. Sebab, insiden kecelakaan pada mobil Tesla kerap kali terjadi di sejumlah negara di dunia. Penyebabnya juga beragam sob, mulai baterai sampai sistem autopilot yang bermasalah. Malah, Badan Keselamatan Amerika Serikat mencatat sudah ada puluhan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil listrik pabrikan milik Elon Musk sejak 2016. Nggak cuma menyebabkan kerusakan, tapi kecelakaan ini juga sampai merenggut nyawa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Yang paling baru adalah kecelakaan mobil Tesla yang terjun ke jurang di daerah San Mateo County, California, Amerika Serikat. Selain itu, beberapa waktu lalu juga kecelakaan mengerikan yang melibatkan mobil Tesla terjadi di Cina. Dari rekaman CCTV, terlihat mobil ini hilang kendali dan ngebut di jalanan setelah mengalami malfungsi di bagian rem serta autopilotnya. Sedangkan pada insiden lainnya, ada rekaman mobil Tesla yang meledak saat diparkir. Biasanya wahana roller coaster yang ada di berbagai taman bermain dibuat untuk seru-seruan sekaligus untuk uji nyali ya. Tapi, seorang pria asal Lituania bernama Julie Jonas Urbonas merancang wahana roller coaster yang khusus untuk membuat nyawa manusia melayang. Diciptakan pada 2010, wahana yang dikasih nama roller coaster euthanasia ini didesain khusus untuk orang-orang yang ingin mengakhiri penderitaan, salah satunya dari penyakit-penyakit kronis yang belum bisa disembuhkan. Euthanasia sendiri adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan seseorang dengan mengakhiri hidupnya. Jadi, dengan wahana ini, Urbonas menawarkan kebahagiaan terakhir dan menyelesaikan hidup seseorang tanpa rasa sakit. Menampung 24 penumpang, roller coaster ini akan naik ke puncak dengan tinggi mencapai 540 meter di udara. Setelah itu, kereta akan berhenti dan ngasih kesempatan kepada setiap penumpang untuk tetap melaju atau berhenti dan kembali turun dengan aman. Kalau mutusin lanjut, kereta akan terus melaju dengan kecepatan 358 km per jam. Kereta bakalan melewati 7 putaran tanpa henti yang makin lama makin mengecil.
Di putaran ini, penumpang akan mengalami berbagai pengalaman unik, dari sensasi adrenalin yang meningkat tajam, darah mengalir ke bawah tubuh, sampai kurangnya oksigen yang mengalir di otak. Selanjutnya, para penumpang akan masuk ke fase tak sadarkan diri yang bisa berlanjut pada kematian. Meski udah dirancang dengan rapi dan sempurna, untungnya Euthanasia roller coaster ini nggak pernah dikembangkan lagi sob. Kalau dikembangin dan jadi diluncurkan, mungkin bakalan banyak ya orang yang akan nyoba mengakhiri hidup dengan roller coaster ini. Sekarang ini, emang udah zamannya orang-orang melakukan permainan berbasis VR atau virtual reality yang merupakan teknologi untuk membangkitkan suasana 3D secara nyata. Dengan menggunakan perangkat headset VR, pengguna langsung ngerasain sensasi berinteraksi dengan lingkungan fiktif hasil simulasi komputer. Biasa dipakai dalam permainan video game, pengguna VR kadang lupa loh kalau mereka ada di dalam dunia virtual. Jadinya suka ada aja kejadian-kejadian lucu yang menimpa mereka. Tapi pada 6 November 2022, pengusaha Amerika Serikat bernama Palmer Luckey justru bikin virtual reality yang awalnya menyenangkan jadi alat yang bisa membunuh secara nyata. Dengan headset yang ditambahkan bahan peledak, diklaim pengguna VR yang kalah dalam permainan akan langsung mengalami kematian karena headsetnya secara otomatis menembak kepala sang pemain. Karena adanya tambahan bahan peledak inilah, permainan disebut bakal terasa lebih nyata karena ada konsekuensi serius dari game ini. Tapi untungnya, VR yang bisa membunuh manusia ini baru ada satu di dunia dan hanya menjadi koleksi pribadi Palmer Luckey aja sob. Shop, siapa nih yang suka jajan? Jajan emang gak lepas dari keseharian kita ya, terutama jajan makanan. Dari yang recehan hingga yang harganya sedikit mahal, tergantung di mana itu dijual, berapa harganya, dan kualitas bahannya. Tapi ada juga nih shop, kuliner-kuliner yang harganya murah mendadak jadi mahal. Kira-kira apa ya penyebabnya? Shop, nonton di bioskop kayaknya nggak lengkap deh kalau nonton nggak sambil ngemil sekotak popcorn. Yap, cemilan ini memang identik di bioskop dan dijual dengan harga berkisar 20 sampai 100 ribu rupiah tergantung rasa dan ukuran kotaknya. Tapi, tahu nggak sob? Ternyata ada juga loh popcorn yang mendadak mahal. Malah popcorn yang dikenal popcorn Berko ini jadi yang termahal di dunia. Alasan harganya yang selangit ini karena dalam pembuatannya menggunakan garam Laiso yang diambil langsung dari sebuah pulau kecil di Denmark menggunakan teknik tradisional dan membuatnya menjadi garam paling mahal di dunia. Selain itu, popcorn juga ditambah taburan emas 23 karat. Semua bahan baku yang gak biasa ini akhirnya membuat popcorn Berko punya julukan popcornnya miliarder. Dan kayaknya julukan ini emang tepat karena untuk satu butir popcornnya aja bisa senilai $5 atau kurang lebih 78 ribu rupiah. Dan untuk sekotak kecil bisa dihargai $500 atau hampir 8 juta rupiah. Wah, jangan sampai ada remah-remah popcorn ya pas lagi makan. Saat ini, makanan jenis burger mungkin udah jadi makanan yang biasa ditemukan orang-orang ya sob. Soalnya, burger mudah ditemukan dan harganya juga udah gak terlalu mahal. Di beberapa gerai, burger yang paling murah bisa dijual dengan harga 10.000 hingga 30 ribuan saja. Sedangkan untuk yang lebih banyak isiannya dan lebih mewah, burger bisa dijual di atas 70.000 sampai lebih dari 100.000 rupiah per porsinya. Tapi harga burger paling mahal di dalam negeri ternyata kalah mahal dibanding dengan burger yang dijual di Las Vegas, Amerika Serikat. Bayangin aja sob, burgernya dijual dengan harga 77 juta rupiah. Keren gak tuh? Kira-kira apa ya yang bikin burger ini mahal? Ternyata burger yang dikenal dengan nama The Floor Burger 5000 ini dibuat dari irisan daging wagyu yang terkenal mahal. Ada juga foie gras atau hati angsa dan taburan truffle hitam dengan harga 30 juta rupiah per kilogramnya.
Tapi yang bikin burger ini makin mahal adalah minuman pendamping berupa wine, yakni sebotol 1995 Chateau Petreux from Bordeaux seharga 34,5 juta rupiah. Selain burger, makanan western yang juga populer adalah pizza. Dijual di gerai yang besar dan juga kafe khusus jualan pizza, makanan ini memang cukup mahal harganya. Untuk satu loyangnya bisa dibanderol sekitar 70.000 hingga 150.000 rupiah untuk ukuran large. Sementara ukuran personal berkisar 20 ribuan saja sob. Tapi sob, kalau dibandingin sama pizza satu ini, kira-kira bedanya apa ya? Sekilas sih sama aja ya. Tapi tahu nggak, kalau topping warna emas di pizza ini dibuat dari lembaran emas kertas 24 karat. Inilah pizza termahal yang dijual di sebuah restoran pizza di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Selain taburan emas yang memang bisa dimakan, topping makanan khas Italia ini juga ada tambahan keju Stilton, foie gras, truffle dari Prancis, dan kaviar Osetra yang didatangkan langsung dari Laut Kaspia seharga 72 juta rupiah per 500 gram. Chef Barulio Bunai mengaku sengaja bikin pizza dengan emas ini untuk menarik orang dari berbagai penjuru dunia supaya datang ke kafenya. Nah, kalau Sobat 7 tertarik, sediakan dana $2.000 Amerika atau sekitar 28 juta rupiah untuk satu loyang. Tapi kalau pengen beli per potong, harganya bisa lebih murah, yakni $250 Amerika atau sekitar 3,9 juta rupiah. Ya, bisa dapat 3 gram lebih logam mulia ini sih. By the way nih, pizza bisa dijual di Pegadaian nggak ya emasnya? Dari deretan dessert, cake jadi salah satu menu makanan favorit banyak orang, terutama kaum hawa. Sepotong cake termurah yang dijual biasanya dibanderol 10 atau 15.000 rupiah sampai dengan harga di atas 100.000 rupiah. Tapi ada nih kue yang dijual dengan harga fantastis sob. Disebut dengan nama Fortress Steel Fisherman Indulgence, pada dasarnya ini adalah kue cassata khas Italia yang dimarinasi dengan krim Irlandia dan buah musiman serta delima dan mangga. Makanan penutup ini juga didekorasi dengan ukiran coklat buatan tangan berbentuk seorang nelayan lokal serta 80 karat batu aquamarine yang mewah. Nah, untuk harganya, kue ini dibanderol $14.500 Amerika atau sekitar 2.225 juta rupiah. Wah, kalau dapat kue kayak gini sih jadi sayang banget buat dimakan, ya nggak sob? Di kota New York, Amerika Serikat, tepatnya di restoran Serendipity Tree, ada juga es krim yang viral loh sob. Bukan karena murah, es krim ini digadang-gadang jadi yang termahal karena punya harga $25.000 Amerika atau sekitar 390 juta rupiah. Dikenal dengan nama The Frozen Hot Chocolate, es krim ini terbuat dari 28 macam coklat yang 14 diantaranya adalah coklat termahal di dunia. Biji coklat yang dipakai dalam campuran es krim ini juga berasal dari benua Amerika dan Afrika. Sama kayak makanan mahal sebelumnya, nggak cuma mencicipi es krim rasa coklat, orang yang beli juga akan nyicipin rasa lembaran emas 23 karat seberat 5 gram. Dan tahu nggak sob, gelas yang jadi wadah es krim mewah ini juga bukan gelas biasa, melainkan sebuah piala yang dibuat dari kristal hardcoat dengan renda emas 23 karat. Nggak cuma sampai di situ sob, sendoknya juga berlapis permata senilai $8.800 Amerika atau sekitar 137 juta rupiah. Nah, khusus sendoknya bisa dibawa pulang sebagai souvenir loh sob. Wah, ini baru namanya makan es krim mewah. Kari iblis, apakah rasanya seseram namanya? Pecinta kuliner pedas wajib icip-icip. Selengkapnya bisa kamu saksikan besok ya. Saksikan terus Spotlight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi dan Spotlight Weekend pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Hari panas jangan lupa pakai topi. Cukup sekian dan besok jumpa lagi. Bye-bye shop.